Nah, ya. Jadi kemarin Pak Edi telah memberikan tugas untuk membuat profil diri ya. Silakan diperlihatkan desain perancangan untuk profil dirinya. Silakan, Ivan. Tapi saya baru ini Pak, baru sampai yang halaman 2. Enggak apa? Ya Pak, ya hasilnya gimana progresnya? Progresnya gimana? Ini kuliah terakhir tunjukkan progresnya ke Pak Edi. Saya share screen ya Pak. Oh iya. Nah, Saya share screen Pak ya. ya silakan di share screen. Aduh, sinyalnya gitu. Ya, jadi kurang lebih ya kayak gini Pak. Di sini covernya, terus di sini apa biodatanya. Kalau untuk portofolio apa yang udah saya buat masih belum saya masuk Pak. Maaf Pak, mic-nya mati Pak. Oke, perlihatkan halaman pertama ya Pak. Ya, halaman pertama diperlihatkan Pak Edi. Nah, turunkan. Maaf Pak, suaranya hilang Pak. Hah? Halo, tes. Halaman pertama coba diperlihatkan ke Pak Edi ya kan? Oh, Cek. ya. Baik, ini halaman pertamanya ya. Halaman pertama itu sesungguhnya merupakan halaman pembuka untuk memahami konten secara keseluruhan, memperkenalkan kontennya itu dimunculkan di halaman pertama. Ibarat menjual produk, maka produknya akan dimunculkan walaupun bisa jadi tidak secara utuh dimunculkan ya, untuk membuat penasaran, ya, memancing perhatian, ya. Jadi kalau di sini kamu hanya memperlihat suaranya tiba-tiba hilang. Tes. Oh. Tes. Dengar suara Pak Edi ya, Pak? Halo? Headsetnya mungkin? Headsetnya? Tes. Tes. Belum.
Iya. Terus tanya ya, di Pak Edi tidak mute itu, oke? Mikrofon, lain. Oke, putus ya Pak. Ya, Kapten Nemo. Tes tes. Tes, Oh iya, udah masuk Pak. sudah masuk? Iya. Tadi tiba-tiba hilang Pak suaranya. Oh iya, Saya oke. lagi dulu. Silakan diperlihatkan tadi di halaman, mulai dari halaman pertama tadi. Ya, Evan. Ini Pak. Baik ya. Jadi ini portofolio ini kan ada beberapa halaman. Tentunya sebuah media publikasi, kalau kita lihat yang berupa semacam brosur ataupun katalog, ya ini kan sebenarnya mirip dengan katalog produk. Katalog produk, di mana nanti produknya apa? Produknya adalah dirimu dan kompetensi serta karya-karya yang terkait dengan diri. Kan? Jadi nanti Ya Pak. tentu karena ini adalah portofolio diri, maka produk utamanya adalah dirimu. Biasanya di dalam strukturnya itu ada cover, cover depan, cover belakang. Cover depan, cover belakang. Cover depan itu produk utamanya akan dimunculkan sebagai untuk memperoleh gambaran konten isinya. Nah, ini produk utamanya kan dirimu. Di sini kamu tidak muncul di situ. Ya. Apakah Ya berupa Pak. foto diri yang masuk ke sini, tapi tidak secara utuh, tidak secara jelas, artinya siluet ataupun bukan siluet ya, mungkin dikomposisikan dengan unsur depan, tapi di situ menggambarkan produk diri, produk utamanya. Ya. Kalau katalog kan ada produk utamanya. Ya. Walaupun mereknya ada, ini mereknya Ervan Junarko. Kalau katalog kan mereknya Ervan Junarko, tapi produknya mana ini? Oh, produk utamanya. Nah, tentu itu perlu diberikan gambaran tentang produk utamanya. Makanya bahkan termasuk diantaranya mungkin tanda-tanda yang lainnya, misalnya logo dan logo company, logonya misalnya gitu. Nah, kalau kamu yang mungkin logo diri kamu, ya, barangkali sebagai representasi dari institusi, ya, suatu institusi yang mengembangkan produk itu. Nah, ya. Ya Jadi, Pak. supaya di situ ada identitas yang cukup jelas, ya, mungkin bisa ditambahkan di situ ya. Lalu juga karena ini sifatnya kayak seperti brosur, katalog, itu adalah terbitan yang tidak berkala. Mungkin periodisasi waktunya perlu dicantumkan. Ya. Periodisasi waktunya perlu dicantumkan. Misalnya 2020, karena menunjukkan up to date, bahwa informasi ini adalah up to date. Kalau tidak diberikan informasi date-nya, ya, walaupun hanya sekedar tahun ataupun tanggal, nah ini keterangan informasi up to date ini menjadi penting. Kalau orang akan baca, oh ini portofolio yang terbaru karena ini dibuat kita pada periode tahun 2020. Nah, itu penting, ya, penting. Jadi date ini penting supaya up to date ini menjadi penting. Informasi terkini tentang portofolionya Pak Jurnal. Ojo-ojo ini portofolio sing tahun DP. Nah,
Jadi informasi pembuka ini menjadi penting, tipnya juga. Ya. Jadi saya kira itu tambahan Pak Adi ya. Oke, halaman 2-nya coba. Halaman 2-nya. Silakan halaman 2-nya perlihatkan Pak Edi. Baik ya. Di situ ada riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian, hobi, kontak. Riwayat pendidikan. Riwayat dirinya mana? Biasanya orang riwayat diri riwayat dirinya mana? belum ada, Pak. Tidak ada ya. Jadi riwayat dirinya menjadi penting juga. Riwayat dirinya, tanggal lahir itu orang tahu umurnya berapa sih? Saya kira informasi yang seperti di KTP itu saya kira itu informasi yang bisa dimasukkan di sini karena itu merupakan identitas dan orang akan mengetahui identitas diri itu merupakan informasi yang ya semi bisa di share ke semi private ya untuk kepentingan yang spesial misalnya pada orang-orang tertentu. Saya kira informasi diri ini menjadi penting seperti kurikulum vitae, CV itu kan ada informasi data diri. Ini riwayat pendidikan, pengalaman, terus kemudian keahlian. Nanti di halaman selanjutnya adalah jabaran dari, misalnya jabaran dari ini, halaman 2 ini resume lah, ibaratnya resume. Ini outline-nya, sinopsisnya, gambaran besarnya. Nah, sementara halaman berikutnya adalah gambaran detailnya. Nah, nanti itu diuraikan secara detail. Pengalaman kerja barangkali, coba lihat pengalaman kerja itu ada 2, coba perbesar. Oke ya, ini pengalaman kerja. Barangkali bisa saja pengalaman kerja ini foto ketika kamu sedang dalam foto tempatnya bekerja tadi, misalnya Bandaran Kopi BTPN. Apa di situ misalnya contohnya misalnya begitu. Barangkali di dalam halaman berikutnya sebenarnya informasi detail ya. Terus keahlian di karya-karyanya misalnya juga begitu. Jadi resume ini bisa diterangkan lagi di yang jadi mungkin uraiannya bisa di sini sebagai desainer jasa admin marketing ya. Artinya di situ mungkin ada hasil kerjanya yang bisa dipaparkan. Sebagai desainer grafis di Bandaran Cafe pasti akan melakukan perancangan yang dipakai oleh Bandaran Cafe. Misalnya kamu merancangkan balihonya, apa namanya sudah foto, inilah karya saya. Nah itu bisa diterangkan. Ya. Jadi semacam di dalam katalog produk pun informasi detail itu menjadi penting karena orang akan menelusuri ini informasi pembuka. Ya, di halaman berikutnya adalah informasi detail. Ya. Dan saya kira itu termasuk keahlian ya, keahlian tadi karyanya ditunjukkan dengan caranya. Karya dengan karyamu yang dengan Corel apa? Misalnya, kamu pernah membuat poster, membuat desain logo, atau desain apapun yang mungkin sudah kamu buat, syukur yang sudah dipakai orang. Misalnya, tadi ya, misalnya dipakai Bandaran Cafe tadi, misalnya di Putra Mandiri juga demikian karya-karya. Terutama karya-karya yang lebih bersifat monumental ya, atau karya-karya portofolio yang sampel untuk menunjukkan keahlian. Ya. Ya, Pak. Baik. Saya kira itu tambahan tadi ya. Oke, nggak putus-putus ya sebenarnya ya. Baik, untuk yang lainnya silakan. Silakan, yang lainnya. Monggo ditampilkan karyanya. Di kuliah terakhir ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu paparan dari tugas yang telah diberikan. Silakan yang lainnya. Ayo yang sudah siap. Sam, gimana Sam? Ya Pak. Ya, punyamu gimana?
belum jadi seluruhnya, Pak. Baru jadi halaman pertama. Iya, coba diperlihatkan Pak Edi. Barangkali ada Pak Edi bisa kasih saran, bisa kasih masukan. Ya. Baik. Sudah masuk, Pak. Oke. Masih kecil. Nah, jadi ini emang sedikit ngaco bikinnya, Pak. Bentar. Nah, jadi kalau punya saya tuh ngambil apa namanya genrenya heavy metal itu, Pak. Jadi emang sedikit rumit dibaca itu. Dan ini tampilan depannya kayak gini, terus yang ini kayak kurikulum vitae-nya ini. Cuman belum selesai ngedesainnya itu, Pak. Masih ya ala kadarnya ini, Pak. Ya. Coba tadi pengen melihat halaman pertama ini. Di berapa itu kalau bisa layarnya bisa klik gambarnya F8 apa ya? Bisa kalau Coral bisa menampilkan full screen itu. Tekan F. Full screen. Bentar. Ini tadi udah tak render. Oke. Baik ya. Nah, sama seperti Sam Akbar. Oke. Ini sama seperti Pak disarankan ke tadi bahwa informasi pembuka ini jadi headline-nya adalah Sam Akbar. Kemudian ada subheadline atau subjudul, kemudian ada juga copy teks naskah yang lain. Ya. Lalu kalau Pak Edi, karena ini sifatnya adalah katalog, semacam katalog ya, jadi data produk, maka produk utamanya mesti ditampilkan saja. Tamunya ditampilkan. Jadi kalau orang jadi gini tak jelasin dulu, Pak. Jadi kenapa kok yang tak masukin kayak gini tuh di sini ada nama saya, cuman nggak lengkap saja, cuman buat itulah nama saya. Terus di sini kok ada gambar kambing itu apa sih kok bentuknya surem kayak gini. Jadi kambing itu adalah simbol dari zodiak Aries itu, Pak. Dan bintang saya kan Aries gitu loh. Ingin menunjukkan zodiak itu. Terus di bawahnya ada sedikit kata-kata motivasi sedikit lah. Nah, di bawahnya ini ada semacam kayak apa? Daftar isi kecil gitu. Dan kenapa saya tidak memasukkan muka saya? Karena di atas ini sudah ada apa namanya? logo dari saya gitu loh, Pak. Dan mungkin kalau saya terkenal gitu, orang-orang ketika lihat logo ini sudah tahu oh ini Agfa gitu, Pak. Tapi sayangnya belum terkenal, jadi yang belum ada tahu yang logo ini. Jadi identitas logo itu kan representatif identitas corporate identity, bagian dari corporate identity. Atau corporate-nya itu bisa dikasih personal identity. Maka sebenarnya kayak cover, ya kalau kalian lihat ya, beberapa cover ini memang ya itu saran saja tadi. Artinya orang memperlihatkan tema utama dari isi kandungan dari publikasi ini adalah ingin menawarkan produk utamanya adalah profesional kemudian dan ini adalah portofolio diri ya. Tentunya orang sebagai sebuah gambaran awal dari pembuka ini, gambaran umumnya itu di depan ini akan memunculkan daripada karakter daripada personal.
Orang akan membaca karakter itu dari visual identity yang dimunculkan. Maka kemarin Pak dikasih catatan bagaimana cara kamu memperkenalkan diri kamu. Ya. Jadi kalau ini memang karakter personal akan muncul di situ. Jadi bukan sekedar ide gagasan dari desain luar kemudian dipakai template-nya di sini tidak, tapi justru mengkomunikasikan diri ini direpresentasikan dalam gambar, dalam visual, maka akan ada makna terkait. Jadi kalau saya mau pakai strategi ini berarti Sam memang memposisikan diri segmented. Artinya, tapi kalau masuk ke dunia kreatif, ya, artinya masuk ke dunia kreatif, gagasan kreatif, it's okay. Tapi kalau masuk ke dunia yang lebih umum lagi, karakter segmented semacam ini juga berarti sudah memberikan satu positioning tersendiri. Ya. Ini dengan karakter meta dan lain sebagainya, kemudian orang akan bisa memberikan konotasi terhadap makna seperti apa itu persepsi orang juga beda-beda. Tapi biasanya dengan strategi segmented seperti ini berarti memang kita melakukan pembatasan. Ya, pembatasan bisa saja konotasi itu bisa konotasi yang positif, bisa saja konotasi yang negatif. Itu patut menjadi pertimbangan. Jadi misalnya mau memberikan konotasi positif tentang sebuah nilai kreatif, itu oke. Memberikan aspek konotasi tentang profesional dan sebagainya, itu cara penggambarannya akan berbeda. Ya. Dan itu menjadi pertimbangan dari seorang desainer mengambil seperti ini. Saya kira itu. Tapi secara komposisi, secara kreatif, oke. Memang tadi catatan Pak Edi itu tadi personal karakter akan muncul di situ. Ya. Kemudian coba diperbesar halaman 2 ini. Kalau halaman 2 ini belum saya ekspor sebentar, Pak. Langsung oke wae. Kayak gini, Pak. Sebetulnya kalau yang kurikulum VT itu saya udah punya, cuman yang model biasa itu loh. Cuman kalau untuk nyambungin covernya sendiri tadi saya renovasi sedikit-sedikit lah, Kak. Jadinya kayak gini, Pak. Ini pengalaman apa saja ini tadi? Agak diperbesar. Pak Edi ingin membaca Nih, Pak. Aduh. sebelah kiri.
Gimana? Sebelah kiri. Kiri. Sebelah kiri. Kiri. Ya. Ini. Nama tempat tanggal lahirnya. Baik. Berarti tinggal dikembangkan untuk yang halaman detailnya ya. Terus kemudian ada cover penutupnya. Ya. Ya. Jadi tadi informasi detailnya yang menerangkan tentang informasi umum ini. Ya. Di informasi detailnya baik yang terkait dengan pengalaman pekerjaan ataupun pengalaman kompetensi personal, itu di dalam detail itu lebih diurai. Terutama berkenaan dengan portofolio karya yang terkait ataupun terkait dengan aktivitas juga bisa. Jadi untuk lebih menerangkan tadi semacam tadi kan karya waktu kita bekerja ataupun karya ketika kita di dalam proses pendidikan ataupun karya personal ketika kita berkreasi, ya. Apalagi karya profesional itu menjadi portofolio yang penting. Ya, itu. Oke. Belum selesai. Silakan selesaikan. Yang terpenting pada waktu nanti setelah UAS akhir semester ini semua tugas di dalam classroom sudah terpenuhi semua, ya. Nah, tadi Pak Ida akan melakukan penilaian secara utuh, ya, direkap hasilnya. Ya. Kalau yang tidak ada ya tinggal dikasih gitu saja. Ya. Jadi silahkan dicek di Classroom. Ya, kalau videonya Sam sudah mengumpulkan, tadi pagi Pak Edi cek yang mengumpulkan video baru Sam, yang lainnya belum mengumpulkan. Ya. Oke, satu lagi siapa? Tuh, silakan. Kukuh. Ya, Kukuh. Silakan Kukuh. Belum jadi Pak ya saya. Oh, belum jadi. Lagi halaman 1, 2. Ini aja belum lengkap, belum komplit. Oh. Videomu gimana kok? Kurang sedikit Pak, lagi kurang ngedit. Mungkin baru 70%, kurang 30% lagi. Okay. Mungkin besok bisa upload Pak. Ya. Pokoknya bisa. Nah, ini. Oke Pak, simpel aja. Enggak. Oke. Ini stylenya beda, ya. Ya ini enggak idealis Pak. Oke. Mainstream aja. Ya tidak apa-apa, karena itu satu pilihan. Jadi bagaimana kamu cara mengkomunikasikan kepada orang lain, karena profil diri ini adalah kamu harus memilih karakter yang merepresentasikan diri, membangun brand image, citra adalah diri. Nah, coba kalau kita melihat simboliknya ya, aspek simboliknya itu kan menggunakan jas, ini kan ini satu, tidak hanya persoalan keren, karena jas ini ada simboliknya, makna simboliknya tentang profesional, tentang apalagi ada gedung pencakar langit menjadi ilustrasi ini kan memberikan suatu gambaran eksekutif muda di kota metropolitan. Ini pesan yang ditangkap dari siswa. Kemudian
karakter daripada desain itu juga kalau ini karakternya agak formal ya dan hampir template seperti template yang umumnya. Kalau Sang tadi kan lebih ekspresif, ya Sang. Ya. Lebih ekspresif dari ini. Itu punyanya Evan tadi juga agak lebih ekspresif juga. Jadi mungkin dimainkan itu frame-nya agak lebih ekspresif frame-nya, sehingga kesan formal kekakuannya dari pola geometris. Kalau mau menggunakan pola geometris, cari ide gagasan pola geometris yang tidak, ya kamu katakan tadi mainstream gitu. Bisa menggunakan pola Ya, yang merupakan. kalau saya ini Pak, misal mau ngelamar kerja di mana gitu, lihat ini sih background perusahaannya, terus saya desainnya juga mengikuti apa yang saya lamar, misal bagian percetakan, printing gitu ya agak gimana, terus bagian yang musik gitu agak gimana gitu Pak. Oh begitu. Ya, Ya, ya artinya kan menyesuaikan. ini bisa menunjukkan suatu kalau dari sisi perspektif pembaca, ya, itu akan mengenal karakter dari pemilik daripada CV ini. Ya. Kemudian Ya Pak. karena visual ini adalah ya kalau ini merupakan sebuah katalog atau sebuah media branding, maka ini menjadi brand image itu terbangun dari visual. Ya. Citra corporate identity tadi, citra perusahaan tadi akan terbangun melalui gambaran visual. Nah, sementara kalau untuk kepentingan yang lain bisa saja di dalam tadi pemaparan detail karya. Tapi itu satu pertimbangan. Artinya kamu tadi iya untuk tujuan tertentu, tujuan yang berbeda tentu kita akan melihat audiensnya. Audiensnya siapa? Apa yang dia. Iya Pak. Oke, ini tinggal di lengkapi lagi ya di halaman-halaman berikutnya. Silahkan kamu masih punya waktu. Jadi Pak Edi akan memberikan waktu penyelesaian tugas ini adalah dalam 2 minggu UAS ya. Jadi tanggal 3 kan kamu UAS. Pak Edi kasih untuk revisi dan kelengkapannya adalah 1 minggu. Tapi pada waktu UAS nanti tugas terakhir. Ya, tugas terakhir nanti soalnya Pak Edi akan bikin pada minggu tenang, ya. Kemudian akan diselesaikan pada waktu UASnya akan dipresentasikan, ya. Jadi kalian bikin semacam video profil diri tapi dalam bentuk vlog. Ya. Jadi kalian nge-vlog saja, nge-vlog untuk memperkenalkan dirimu, ya. Kemudian bisa ditampilkan, bisa melalui tampilan motion grafik, gambar yang bergerak, bisa juga tampilannya merupakan video vlog editing, ya, tambahkan itu, kemudian diinsert dengan konten-konten kompetensi yang sebenarnya merupakan bentuk lain dari edisi cetak yang ini. Jadi kalau yang tugas akhir ini adalah berupa video, kalau yang sekarang ini kan berupa cetak. Jadi temanya masih portofolio diri, ya, tapi dalam bentuk vlog. Nah, harapannya bisa kamu tampilkan itu di media-media sosial kamu, ya.
durasinya jangan panjang-panjang, paling 3 menitan, 3 menitan saja. Untuk maka kalau cuma pendek itu juga sulit juga, ya. Jadi tidak mudah untuk membuat video pendek, tapi memberikan informasi yang lengkap, memberikan informasi yang cukup lengkap untuk bisa memperkenalkan diri dan karakter, kompetensi, ya, portofolio karya, dan itu dalam waktu singkat tidaklah mudah. Ya. Maka kalian harus mengemasnya di dalam sebuah scene, ya, dalam scene yang beragam dengan durasi yang hanya 3 menitan, gitu ya. Gitu. Nanti soalnya baik ditulis di Classroom, tapi sebagai gambaran seperti itu. Gimana? Ada yang belum jelas? Tugas terakhir. Pas pengumpulannya kapan, Pak? Pengumpulannya adalah 1 minggu setelah UAS. Finalnya. Berarti dari sekarang masih ada berapa waktu? 3 minggu. 3 minggu. Dari sekarang masih ada 3 minggu kan? 1, 2, 3. Tapi pada waktu UAS, progress report-nya harus ditampilkan. Karena UAS ini akan dilihat oleh lembaga recording-nya. Ya. Nah, nanti tapi pengumpulan karya akhirnya nanti pada waktu masa edisi. Jadi pada waktu UAS tanggal berapa tadi ya Pak Jumon? 3 ya? Tanggal 3 kalau nggak salah ya kamu hari ini. Ya, tanggal 3 itu ada bukti rekaman mengikuti UAS. Itu akan dilihat nanti. Tidak hanya Pak Edi ya. Nah, sekarang recording ini isi akad itu akan dicek juga oleh lembaga ya. Absensinya ataupun juga keaktifan itu kadang-kadang ada uji petik ataupun ada tim yang menilai juga. Ya. Nah, ini kalau kira-kira yang lain bagaimana? Cukup? Sudah jelas atau belum? Pak, itu vlognya itu daily vlog apa kita bikin video konsepnya menjelaskan tentang skill kita sebagai portfolio atau gimana itu? Iya. Atau Tes. Ya, tes. Loss sinyalnya tadi. Baik, ya. Jadi konsepnya adalah sebenarnya masih video portofolio diri, profil diri, tapi dalam bentuk vlog. Kalau yang ini kan cetak, ya kan? Kalau itu versi videonya. Jadi kalau yang cetak ini dipublikasikan melalui media cetak, ya, dicetak kepada orang. Sementara kalau yang versi video bisa dipublikasikan di media sosial, misalnya kayak Instagram, Facebook, ataupun media sosial yang lainnya, status, nah, itu kan bisa saja videonya. Jadi itu bisa dipublikasikan melalui channel-channel video dari media sosial. Nah, sebenarnya tujuannya itu. Jadi sebenarnya kalian tidak menciptakan konsep baru, konsepnya sudah kamu ciptakan di profil diri yang cetak, tinggal mengemasnya saja dalam bentuk media yang berbeda. Ya. Nah, itu kan itu sudah diberikan pelajarannya di mata kuliah lain kan, videografi dan lain sebagainya. Sekarang itu dipraktekkan untuk membuat publikasi diri, kompetensi diri atau portofolio diri dalam bentuk vlog, ya, dalam bentuk vlog. Itu Google. Gimana? Halo? ya Pak, masih ini bingung gambarannya mau gimana? Oke, nanti sambil dieksplor ya, dieksplor mungkin ada bagaimana orang-orang mencari. Ya, intinya adalah versi daripada video dari portofolio diri. Ya, tekniknya bisa saja
rekaman video langsung, di-insert gambar juga, ataupun di-insert video-video yang menceritakan tentang diri kami. Berarti itu Pak, fokusnya lebih ke skill sama portfolio kita, apa riwayat kita misalnya pengalaman kerja, terus Ya, riwayat sekolah, semuanya dalam pengertian begini, singkat ya, dalam 3 menit itu menggambarkan sama seperti yang kita tadi. Data diri, siapa saya? Oh, saya Edi Sugatani. Ya, saya siapa saya? Oh, saya sekarang ini adalah seorang dosen. Karyanya apa? Pengalamannya apa? Nah, itu diceritakan di dalam bentuk videografi, gambar video, bukan gambar cetak. Nah, gitu. Jadi kamu tinggal mengemas saja apa yang menjadi portofolio dalam versi cetak itu ke dalam bentuk videografi saja. Ya. Videografi itu tidak hanya dari gambar kamera, tapi bisa juga gambar bergerak, motion picture juga bisa, gambar bergerak. Ataupun gambar yang digerakkan, misalnya foto yang di. Jadi ini adalah versi videografinya ya, dari portofolio diri kamu. Jadi hanya merubah dari format cetak menjadi format video. Dan keduanya saya kira akan punya manfaat buat diri kalian ya, dan juga merupakan bisa menjadi dokumentasi lembaga juga bagi kalian di mahasiswa. Pernah ada namanya buku Prakoso menjadi mahasiswa Stekom Ambarawa. Siapa Pak Buku tinggal? Ya ini loh orang portofolio seperti apa? Lihat aja video. Oh, betul. Punya kemampuan ini, punya kemampuan itu, punya karya ini, punya pengalaman ini, punya pengalaman ini dari cerita buku sendiri. Jadi kalau gambar kan yang menceritakan, kalau yang cetak kan yang menceritakan dokumennya, nah, bukunya menceritakan tentang dirimu. Tapi kalau video kan kamu bisa menceritakan dirimu sendiri. Nah, itu berbeda. Irfan gimana Irfan? Jelas Irfan? Lumayan lah Pak. Kalau bisa apa? Kurang keras ini suaranya. Kalau bisa ada contoh video yang udah jadi Pak, jadi lebih mudah memahami gitu. Sudah ada mana? Contoh yang udah jadi itu loh Pak. Oh? Kalau ada sih. Oh, kalau ada yang sudah jadi. Oke. Ya, nanti Pak Haji. Ya sebenarnya tidak punya untuk pun tadi. Kamu telah bikin yang versi cetak, tinggal diubah menjadi versi. Oke lah, kita nanti Pak Haji coba upload ya profil-profil personal. Sam, gimana Sam? Ya Pak. Kamu punya masukan atau pertanyaan tugas kuas? Kalau untuk tugas itu mungkin sudah cukup paham Pak. Udah ada gambaran sih sedikit-sedikit. Cuman mungkin yang jadi pertanyaan ini Pak, kalau di portofolio kan kita menuliskan alamat, nomor HP, tanggal lahir dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan kan kalau di vlog itu kayaknya kalau harus nyebutin itu semua kan. Oh ya. Ya kan berarti kan kita cuma ngisi vlog kita dengan keseharian kita aja gitu tuh Pak. Ya. Begini. Yang ditangkap dari informasi diri itu bisa saja misalnya gambaran umum. Saya Sam, rumahnya di Ambarawa. Saya orang Ambarawa. Kan bisa saja cerita.
cerita bahwa saya adalah orang Ambarawa. Tapi saya orang Ambarawa, pikiran saya maju, pikiran saya mendung. Itu cerita itu sudah memperkenalkan informasi diri bahwa kamu alamatnya orang Ambarawa. Kemudian kontak itu kan sekarang kan kontak itu juga bisa juga untuk mencari relasi, bisa saja ditampilkan dalam berupa teks bahwa kamu cerita tentang pengalaman, cerita tentang kemampuan, nah, lalu sekaligus dipromosikan saja bahwa kalau memang misalnya kamu punya kemampuan apa, ya membutuhkan jasamu, nah ini sudah kontak, bisa saja begitu. Jadi ini adalah merupakan promosi terhadap dirimu, terhadap orang lain yang barangkali akan bisa membangun relasi melalui jaringan media sosial. Tidak, kalau cetak akan menggunakan media cetak orang lain, kasihkan orang lain akan kayak seperti ini sama. Nanti kontaknya berapa sih, saya nanti akan hubungi. Oh ini saya cocok ini ada untuk menjadi partner atau untuk menjadi rekanan. Maka dia media ini akan bisa berjalan. Ya. Atau paling tidak akan ini. Jadi tidak seluruh kandungannya akan sama karena kalau yang portofolio cetak itu kan bisa person to person. Sementara kalau video ini adalah satu media publish ke seluruh, maka ini informasinya lebih bersifat umum. Ya, informasinya terutama berkenaan dengan informasi pribadi, ya tentu akan dibatasi karena ini informasinya akan dipublish secara orang semua akan bisa melihat. Ya, tapi mungkin nomor kontak bisa saja, email. Tapi kalau yang versi cetak kan bisa person to person, tidak dipublish secara kasihkan orang yang memang yang bersangkutan. Nah, gitu. Jadi hierarki informasinya berbeda. Tapi detail barangkali orang penting bahwa kalau kamu punya misalnya kamu jago, saya jago editing video, tampilkan footage dari klip video yang pernah kamu bikin ini. Nah, sekilas gambaran mungkin ada beberapa kamu. Nah itu bisa juga. Rizal, bagaimana Rizal? Ya Pak. Video profilnya, cetaknya sudah jadi belum? Yang video COVID itu, tidak masalah ya Pak. Saya harus take lagi Pak. Gini Pak, saya minta perpanjangan waktu sampai hari Minggu. Besok Insya Allah sudah saya kirim di Siakat Pak. Kok Siakat Google Classroom. Betul, oke, lengkapi saja ya. Jadi buat, ya Pak, ya. Oke. Ya. Untuk tugas UAS nanti membuat versi profil diri yang video ya. Yang cetak mana cetak? Sudah jadi belum? Sudah di aplikasi belum? Cetak sudah saya kirim tadi siang Pak. Sudah dikirim tadi siang di ya? Google Classroom. Di Google Classroom. Bisa dilihat kan Pak Edi sebentar sebelum Pak Edi tutup. Oh ya Pak, bentar Pak. Tak share screen aja Pak ya. Oke. Sambil ini tadi ya, jadi UAS adalah membuat video profile ya, diri. Ya Pak, saya share screen Pak. Ini Pak, portofolio Pak ya. Ini halaman awalnya, terus ini tadi mirip-mirip yang Pak Edi berikan contohnya itu data diri singkat dari pendidikan info apa, dari kualifikasi, pendidikannya, sama pengalaman kerja seperti CV pada umumnya Pak. Terus yang di bawah ini, ketiga ini saya tambahin
aktivitas terakhir saya sebagai content creator. Seperti itu. Ya. Jadi, Sudah, Pak? oke. Ya. Jadi informasi detail itu sebenarnya merupakan kesempatan bagi kalian untuk memberikan gambaran informasi detail. Misalnya memberikan gambaran tentang kompetensi editing video, maka di situ akan ada portofolio karya dari video itu, judulnya apa yang pernah dibikin, screenshot daripada video itu. Kalau editing pengolahan citra ya image processing misalnya, kemampuan editing foto atau karya fotografi. Saya ini adalah hobi fotografi dan bisa moto dan punya karya-karya foto, maka disebutkan. Jadi nanti diterangkan di dalam konten. Jadi untuk kan ada cover depan, cover belakang, kemudian daftar ibaratnya daftar isi, gambaran besarnya itu CPU-nya, lalu adalah detail. Ya, seperti katalog, maka detail semakin detailnya banyak, itu memberikan gambaran portofolio yang lengkap terhadap kompetensi dan karya kamu. Ternyata ya. Nanti silakan dikembangkan, yang lainnya juga begitu. Kemudian untuk UAS adalah bikin yang versi videonya. Video tidak harus. Ya. Mau tanya? Ya. Berarti seperti tadi yang Akfa bilang itu Pak, kurang lebihnya kayak vlog kayak gitu. Ya. Gabungan antara seperti vlog dan perkenalan diri dan katalog produk, katalog karya, artinya bahwa kamu menceritakan tidak hanya dirimu, kan menceritakan tentang karyamu. Oh gitu ya. Karyamu, pengalamanmu, ya. Jadi bisa diinsert gambar juga, diinsert gambar. Teks, gambar bergerak, motion, kemudian video. Kamu kalau buku bukunya yang menerangkan, kalau video kamu bisa menerangkan. Iya, Pak. Baik, saya kira cukup ya. Nanti selebihnya nanti kita komunikasi lewat WA. Minggu depan tidak ada kuliah, kita ketemu tanggal 3 untuk UAS untuk melapor hasil UASmu, walaupun mungkin 80%, 90%, tapi harus sudah ada hasilnya. Nanti akan seminggu lagi untuk menyempurnakannya. Yang terpenting pada waktu UAS kamu presentasikan hasil capaianmu, ya. Karena di dalam kelas UAS. Silakan absen isi akad juga, jangan lupa ya. Ya sudah. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu, tetap kreatif. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.